Shalom, selamat pagi. Kita bertemu kembali dalam acara Renungan HKBP Denpasar hari ini, Rabu tanggal 14 Februari 2024. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, lebih dahulu kita bernyanyi dari buku ND nomor 256 ayat 4. Yesus Kristus Ido Raja, Bina bangkit ni amanah, Manggonggomi sasude, Manggonggomi sasude, Jalana soajol maon, Tuibana domar Tuhan, para topo tanabe, para topo tonabe. Kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang di sorga, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini kami bertemu kembali dalam ibadah dan renungan yang dipersiapkan oleh gerejamu pada hari ini. Terima kasih Tuhan, kiranya ini adalah keberangkatan kami untuk beraktivitas sepanjang hari ini, terutama dalam memberangkatkan kami Tuhan mengikuti pemilihan di negara kami ini. Kiranya damai sejahtera-Mu melingkupi seluruh negara kami ini Tuhan, sehingga pemilihan umum pada hari ini bisa berlangsung dengan baik dan aman. Namun sebelumnya Tuhan, firman-Mu akan membawa kami kepada teladan yang Tuhan berikan kepada kami sebagai umat-Mu. Untuk itu berkati kami Tuhan, dan berkati firman-Mu, dan segala aktivitas kami akan berada di dalam kendali Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara kekasih Kristus Yesus, renungan kita pada pagi hari ini tertulis dalam kitab Yohanes pasal 8 ayat 36. Begini dikatakan, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Molo dipalua anaki hamu, nama lua situtuma hamu. Dalam topik ibadah kita pagi hari ini, benar-benar merdeka. Saudara kekasih Kristus, kita tahu arti dari sebuah kata merdeka. Merdeka itu berarti bebas, bebas dari segala belenggu, bebas dari kekuasaan dari pihak tertentu, atau tidak bergantung kepada orang-orang tertentu, artinya independen, lepas dari ketergantungan pada pihak-pihak tertentu. Artinya kita bukan di dalam belenggu atau kekangan dari orang-orang tertentu atau suatu situasi. Dalam firman ini yang kita maksud dan kita maknai dengan merdeka adalah merdeka dari perbudakan dosa. Saudara-saudara kekasih Kristus, manusia sulit atau tidak berkuasa melepaskan dirinya dari pengaruh dosa. Dosa selalu menguasai diri manusia. Artinya selama manusia suka menggenggam amarah, selama manusia itu memendam dendam,
memendam kebencian, memendam iri hati, mempertahankan permusuhan dan ego pribadi, bertindak sesuka hati. Itu adalah salah satu atau berbagai cara, ciri-ciri yang memperlihatkan bahwa manusia itu masih di bawah kendali dosa. Artinya dia masih terbelenggu, masih bergantung, masih di dalam kekuasaan dosa tersebut. Jika demikian halnya, maka kita belum lagi merdeka dari belenggu dosa. Karena dosa masih mengikat, masih mengizinkan dosa menindas kehidupan kita. Saudara kekasih Kristus, bila dalam konteks firman ini, orang-orang Yahudi selalu mengandalkan garis keturunan Abraham untuk segala hal kehidupan mereka. Seolah-olah nama Abraham itu secara otomatis telah membuat mereka bersih, membuat mereka suci, dan membuat mereka sudah merdeka. Karena mereka merupakan keturunan Abraham. Tidak perlu lagi memikirkan hal-hal yang mengikat. Tapi justru dalam konteks firman ini, Yesus memperhadapkan mereka pada kenyataan kalau mereka tidak berlaku seperti anak-anak daripada Abraham. Karena kalau mereka merasa bahwa mereka anak-anak Abraham, mereka juga harus mempunyai sifat dan perilaku Abraham itu sebagai orang yang patuh dan taat kepada Allah. Jadi kalau mereka berpikir dengan berada di garis keturunan Abraham, maka mereka secara otomatis sudah menjadi bersih, menjadi suci, dan menjadi orang istimewa, orang yang merdeka dan bebas melakukan apa saja tanpa memikirkan yang lain-lain. Dan mereka berpikir dengan memiliki status garis keturunan itu secara otomatis sudah terjamin bersih, terjamin suci, tidak berdosa lagi, sehingga tidak mengharapkan Yesus mengungkap kebenaran Allah pada mereka. Saudara, penjajahan dosa tidak dapat dilawan dengan status atau garis keturunan dari manapun, atau dari Abraham sekalipun, atau oleh penebusan dari apapun yang sifatnya materi atau garis keturunan tadi. Tetapi itu hanya dapat melalui percaya kepada Yesus. Pembebasan dari dosa itu hanya kita peroleh melalui apa yang disediakan oleh Yesus sebagai anak Allah, juru selamat hidup kita. Keturunan Abraham hanya sebuah kenyamanan di zona, bukan meniru atau meneladani iman yang taat pada Allahnya. Ya, itu sama saja dengan status kekristenan, dengan hanya ucapan saja, tapi tidak sepenuhnya percaya karena tidak dapat menunjukkan sikap dan perilaku mereka sebagai anak-anak Kristus Yesus. Itu hanya sebuah kebanggaan, itu hanya sebuah cara untuk membebaskan diri dari hal-hal tertentu. Namun, saudara kekasih Kristus, sebagai orang Kristen, bukan hanya status kekristenan yang kita butuhkan, tapi kita harus membuatnya menjadi sebuah jati diri. Artinya, mempercayakan diri sepenuhnya kepada Kristus dengan segenap jiwa raga, dengan kelakuan yang bisa menjadi teladan dan contoh bagi sekitar kita. Itu tandanya kita sudah bisa dikatakan membebaskan diri dari belenggu dan kuasa dosa. Apabila kita bisa mengendalikan hidup kita, tidak lagi di bawah tekanan-tekanan tadi. Bahwa kita tidak lagi dikendalikan oleh emosi, tidak lagi dikendalikan oleh egoisme, kesombongan, iri hati, dan yang lainnya yang kita sebutkan tadi.
Itu adalah sebagai tanda kehidupan yang sudah bebas dan dimerdekakan oleh Kristus Yesus. Kita harus membiasakan diri, melatih diri kita, memperlihatkan sebagai ciri anak Allah, bebas dari belenggu dosa. Kita harus memenangkan perilaku baik sebagai contoh dan teladan yang harus kita perlihatkan. Hanya percaya saja dan mengatakannya itu tidak cukup. Tetapi supaya kita benar-benar orang yang merdeka, yang sudah dibebaskan oleh Kristus Yesus dari belenggu dosa, kita harus melatih diri kita hidup di dalam perdamaian dan hidup di dalam kepercayaan sepenuhnya, meneladani apa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Maka sesungguhnya kita adalah orang-orang yang sudah merdeka, bukan lagi di dalam perbudakan oleh dosa. Karena merdeka menurut firman ini adalah bebas dari perbudakan dosa. Artinya kita merdeka dari perbuatan-perbuatan jahat tersebut. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sadarkan kami supaya kami memperlihatkan jati diri kami sebagai orang Kristen yang sudah Tuhan merdekakan dari belenggu dosa. Kami tidak cukup hanya memakai nama, tetapi kami juga harus mengimani, meneladani. Tidak cukup hanya status Tuhan, tetapi hidup kami sepenuhnya harus menjadi teladan bagi seluruh dunia ini ya Tuhan. Termasuk juga ketika kami diperhadapkan dengan berbagai pilihan-pilihan yang harus kami pilih. Tuhan adalah sebagai andalan kami. Saat memilih juga kami harus menunjukkan teladan yang terbaik di hadapan Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, biarlah senantiasa hidup kami dipenuhi oleh Roh-Mu, sehingga kami tidak hanya bangga sebagai orang-orang yang Engkau selamatkan, tetapi kami juga harus bangga memperlihatkan bahwa sebagai bukti dari keselamatan itu dan kami sudah bebas dari belenggu dosa, kami harus memperlihatkan jati diri kami sebagai orang yang beriman kepada Tuhan. Biarlah kami menjadi teladan dalam kehidupan di sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus, pimpin kami sepanjang hari ini dalam perjalanan kami, dalam kegiatan kami, aktivitas kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Amin. Demikian renungan kita pagi hari ini. Selamat memilih yang terbaik dan shalom. Sampai ketemu kembali, Tuhan Yesus memberkati.